Bupati Bulukumba, Andi Muhtar Ali Yusuf kembali mengkaji ulang tentang pelaksanaan sholat Idul Adha 1442 Hijriah. Diketahui sebelumnya, Bupati telah mengeluarkan pernyataan bahwa masjid dan lapangan bisa dipakai untuk sholat Idul Adha. Hanya saja beberapa waktu lalu kasus COVID-19 di daerah berjuluk Buta Panrita Lopi tersebut kembali melonjak yang mengakibatkan Bulukumba masuk dalam zona merah. Bupati mengatakan, tidak menutup kemungkinan masjid dan lapangan tetap akan digunakan sholat Idul Adha jika situasi COVID-19 Bulukumba terkendali beberapa hari ke depannya. Namun jika tidak demikian maka Bupati akan mengikuti edaran dari Kementerian Agama untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dilakukan di rumah masing-masing. Bupati menghimbau dan berharap, masyarakat bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19 demi terkendalinya situasi. Selain itu beberapa langkah antisipasi juga telah dilakukan Bupati Bulukumba seperti penutupan tempat wisata dan pembatasan aktivitas masyarakat. Ya kalau saya lihat ya Menteri Agama seperti itu ya, untuk mereka ya dari Menteri Agama itu menunjukkan untuk ditiadakan semua. Di masjid ditiadakan, di lapangan ditiadakan. Ya, tinggal kita melihat sejauh mana Bulukumba akan kenaikan ini, ya, kenaikan apalagi ya sampel ya yang diambil dinas kesehatan selama berapa hari lagi ke depan ya, terus saya ambil sampel. Nah itu baru saya ambil keputusan akan ya saya apalagi berikan ruang untuk tetap digunakan untuk sholat Id di masjid atau di lapangan, tapi ketika meningkat ya saya harus ikuti Menteri Agama ya. Oh jadi masih dalam pertimbangan? Ya, masih dalam pertimbangan, belum saya putusin. Ya, siap. Ya karena kalau lihat datanya zonanya Jakarta, DKI seperti itu, Jawa ada 7 provinsi yang seperti itu ya, khususnya di ibu kota. Nah kalau di kabupaten seperti apa? Coba lihat. Tapi kalau kabupaten memungkinkan untuk berat ya saya ambil tindakan apapun juga resikonya saya bagaimana ya demi keselamatan dunia masyarakat Bulukumba. Itu aja. Karena kapan kerumunan terus ya tidak dihindari, ini pengurangan COVID ini terus tidak akan berhenti. Langkahnya terus kita lakukan bagaimana dengan di lapangan ya dengan protokoler COVID terus meminta untuk melakukan seperti itu. Dan lakukan tracing, mengingatkan terus semua setiap saya buka apa semua forum apa semua bagaimana terus lakukan bagaimana protokol COVID di lapangan juga semua dinas OPD semua saya minta terus bagaimana suarakan akan bagaimana COVID ini kita hindari, kita jaga ya, SOP terus lakukan ya. Dan ini tidak bisa kita mau salahkan itu orang dari luar masuk Bulukumba, khususnya yang dari Jawa ya. Karena setiap hari boleh kata yang terbang dari Jawa tidak sedikit. Yang masuk di Bulukumba juga orang Bulukumba. Nah kita kan bukan kewenangan sejauh seperti itu di provinsi. Apakah harus dilakukan tracing di airport, swab di airport, atau diisolasi dulu atau bagaimana terserah kebijakan. Tapi ini kita tidak bisa hindari di daerah. Kita bagaimana kita lakukan seperti ini. Tapi orang yang masuk ya sulit untuk kita atasi gitu. Antisipasi untuk hal itu Pak? Sudah saya protek itu, saya tutup itu titik 0 tempat keramaian setiap Jumat Sabtu Minggu pariwisata ya, masyarakat juga tutup. Saya minta jam 8 ya, mungkin lebih cepat jam 5 sore nanti lakukan sebagai Makassar sekarang jam 5 sore semua close, no action, tidak ada kegiatan lagi. Saudara saya minta maaf sebelumnya, saya kasih tahu saya kondisi saya sebagai pengusaha saya sangat apalagi mengerti akan bagaimana ekonomi ini sangat terpuruk ya, sangat apalagi di pasca kebijakan ini yang harus saya lakukan. Tapi demi menanggulangi saudaranya saya tidak terpapar lebih banyak, saya berharap ini ya kita semua mengerti. Itu tidak ada lain. Tendensinya saya nggak ada. Saya cuma misi aja bagaimana saudaranya saya ya tidak terpapar lebih banyak. Itu. Kemampuan akan medikal ya enggak, rumah sakit ya terbatas. Ya, sangat terbatas. Kemampuan semua tenaga medisnya terbatas, rumah sakit akan semua terbatas. Nah, kalau ini terjadi, mungkin ini sangat namanya urgent. Ya, semua masing-masing bagaimana menyelamatkan diri. Tapi ini ya kita harus sadari ada keterbatasan semua tenaga medis, puskesmas dan apa semua yang lain. Bagaimana apa yang terjadi di India, terjadi sekarang di Jawa Barat. Ya, di samping UGD di pelataran semua.
ya di Bekasi semua sama, ya enggak, di Hasan Sadikin Bandung, ya di beberapa rumah sakit Jakarta udah full UGD sekali, ya. Apa yang harus kita tindak lanjuti, bagaimana antisipasi, tentunya saya sebagai pengambil kebijakan saya harus lakukan, saya harus antisipasi seperti itu, ya. Mudah-mudahan saudaraku mengerti semua di Bulukumba, ya. Ya, saya kira itu.